Update market lagi ya. Sebenarnya masih nunggu ya untuk sekarang. Bagaimana Bitcoin ini bereaksi di area of interest atau demand 2-nya. Kalau misalkan lihat di area kanan ini, di range area 69.790 sampai 69.000 ya. Seperti itu. Untuk kita melihat kalau misalnya akan pergerakan ini ada bereaksi ya di area itu. Karena kemarin tuh sebenarnya di demand satunya ini nggak ada reaksi yang signifikan ya, makanya belum ada posisi yang gua entry lagi, sebenarnya masih nunggu. Jadi masih santai aja, masih wait and see dulu gitu. Cuman beberapa matrix yang gue temuin ya sebelum gue bahas market, sebenarnya gue pengen bahas beberapa matrix ya yang menurut gue penting. Itu yang pertama itu ada ini ya, Bitcoin Exchange Net Flow-nya di semua keseluruhan exchange itu Rabu kemarin tuh ini ya, kelonjakannya itu sangat tinggi ya, yang artinya ada Bitcoin ini yang ditransfer ke exchange secara masif lalu untuk dijual ya. Seperti itu. Jadi kenapa di sini dia spiking down sangat signifikan ya, seperti itu. Ya menurut gua data ini tuh kurang agak ini ya, kurang penting ya. Karena ini kan dari Rabu kemarin, seperti itu. Kalau misalnya kita bahas dari Bitcoin Spot ETF-nya, di sini ada kelonjakan ya yang sudah mulai recovery ke atas lagi, yang artinya klien-klien ETF ini sudah ini ya, membeli Bitcoin lagi ya, seperti gampangnya seperti itu. Jadi sini akumulasi total duit yang masuk di ETF ya, melonjak ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita bahas lagi crypto fear and greed index-nya, itu tuh sudah di bawah area fear banget ya. Di sini kalau misalnya kalian lihat dari historical datanya, pas Covid tuh area value-nya di 10 itu ke hit, lalu dia ini ya, relief rally ya. Pas FTX crash juga sama, lalu sekarang juga ini sebenarnya udah hit area ininya ya, area 10-nya ini, malah di bawah 10 nih. Crypto Fear and Greed Index-nya. Ini ada potensi dia akan relief rally dulu untuk jangka waktu midterm-nya ya. Kalau bisa kita lihat dari chart-nya juga kan sebenarnya ini sudah breaking area sideways-nya. Jadi pricing in konsepnya di chart-nya itu ada potensi dia akan melakukan kenaikan ya. Tapi untuk sekarang gue masih nunggu ini di area ini. Divergence masih still in play ya. Lalu kita lihat juga area demand ini potensi good ya untuk di long. Cuman belum ada konfirmasi dari market structure-nya juga price action-nya ya untuk di Bitcoin ya. Kalau misalnya kita bahas total tree-nya juga, ini ya sedang berada di area demand-nya juga di range 7.784 sampai 7.870 ya di area ini. Gue menunggu di area ini tuh adanya retracement ya dan juga price action yang mendukung. Untuk sekarang masih kuat banget ya. Ini candlestick-nya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat total tree juga berada di area demand ya, tapi belum ada bereaksi yang seperti gimana-gimana dari total tree-nya ini ya. Jadi masih nunggu juga. Lalu sebenarnya untuk next area of interest gue tuh ada di area 70218 sampai 69733 ya. Kalau misalnya ini di break, area demand 2 ini di break, ada potensi kita akan ini ya nggak jadi ya untuk kita melihat Bitcoin dan altcoin-nya itu melakukan kenaikan lagi seperti itu. Jadi sekarang masih nunggu dulu bagaimana reaksinya. Sebenarnya nunggu candle close ya di H4-nya ini. Seperti itu. Lalu untuk altcoin belum ada yang menarik ya. Kalau misalnya kita bahas XOUSDT juga, ada membuat potensi symmetrical triangle. Ketika symmetrical triangle ini di break, ada potensi ke area 5.200 ya untuk area inside bar-nya. Karena dari 3 Maret sampai sekarang itu masih ini ya, berada di inside bar-nya. Di bar yang ini. Jadi kita masih nunggu aja bagaimana pergerakan market untuk XOUSDT ini. Kalau misalnya kita lihat geopolitik juga masih belum mereda ya. Seperti itu. Mungkin gue bahas hype ya, hyperliquid ya. Ini berada di area penting ya. Ketika area ini di break, maka ada potensi ini akan melakukan penurunan ya. Jadi ini area kritikalnya. Karena di sini ada ini ya, Fibonacci rasio juga dan juga ada area demand ya. Jadi gue nunggu apakah di sini ada potensi kita bisa melihat hyperliquid tuh bisa ke area $33, $35 atau $37.000 $37 ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita bahas Robo
Robo ini gue masukin watchlist juga. Ini sebenarnya falling wedge ya, gue nunggu dia break area falling wedge-nya untuk melakukan kenaikan ya. Targetnya itu di 0,05 sampai 0,059 ya, seperti itu. Kalau misalnya kita bahas PI juga terkena dari area demand kita, lalu ini ya pumping ya. Jadi masih, tapi di sini belum ada entryan. Jadi seperti itu ya untuk di market crypto hari ini ya. Kalau kita lihat juga dari ini ya, well insider juga kalau misalnya Iran tuh ini ya akan melakukan ini ya penyerangan misil ke Israel ya, Iran nih. Jadi masih berlanjut juga serangannya seperti itu. Jadi masih nunggu untuk sekarang, belum ada entryan juga. Plan-nya still bullish. Mengingat kita di daily-nya juga, kalau misalnya kita lihat Bitcoin itu ada di good area. Nah, di area resist become supportnya. Kalau misalnya gue pakai, gue cari Fibonacci-nya. Oh ya, di area inilah ya. Untuk di daily-nya di area 68.200 sampai 66.850 ini potensi dia akan bouncing ya. Seperti itu. Jadi untuk kali ini gitu aja. Nanti kalau misalnya ada entryan gue update lagi. Thank you semua udah nonton.